Selamat siang, perkenalkan nama saya Vonilia Villa Casta, NIM 2010417108, kelas A1 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran yang diberi oleh Pak Adi Mursalim, SEMM. Kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Kita masuk ke jawabannya. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pentingnya manajemen pemasaran dalam dunia bisnis yaitu karena manajemen pemasaran adalah kunci dari kelangsungan bisnis. Jadi, organisasi tersebut dengan menjelaskan fungsional sebagai proses pelaksanaan dan penetapan seluruh aspek suatu produk pada saat awal sebelum diedarkan ke publik. Manajemen pemasaran juga dapat mengidentifikasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Kita masuk ke soal nomor 2. 10 produk yang bisa dipasarkan yaitu: yang pertama, barang. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memasarkan miliaran produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Kedua, jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari, aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar. Jasa porsinya perekonomian Indonesia kini mencakup perpaduan produksi barang dan jasa. 3. Kegiatan. Kegiatan yang dipromosikan oleh pemasaran biasanya dilakukan berdasarkan waktu. 4. Pengalaman. Contohnya adalah tempat wisata kota baru. 5. Orang. 6. Tempat. 7. Properti. 6. Organisasi. 9. Informasi. 10. Ide. Masuk ke nomor 3. Jelaskan model pemasaran holistik menurut Coulter dan Keller. Coulter dan Keller menjelaskan bahwa pemasaran holistik adalah konsep yang berbaur pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenai memiliki nilai ketergantungannya tinggi. Masuk ke soal nomor 4. Jelaskan evolusi buron pemasaran. Buron pemasaran adalah komponen dari 4 kegiatan dalam mencapai tujuan pemasarkan pada pasar sesamanya. Selain daripada itu, buron pemasaran juga merupakan alat yang digunakan perusahaan dalam melakukan fungsi pemasarannya dalam usahanya untuk meraih pasar dan tujuan mempasarkannya. Masuk ke nomor 5. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value. Yang pertama, identifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk atau jasa. Yang kedua, secara kuantitatif bernilai ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebut oleh konsumen di atas. Yang keempat,
melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penelitian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting. Yang kelima, lakukan monitoring nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik. Ke soal nomor 6. Banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Iya, saya setuju. Alasannya, seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai atau pelayanan yang diberikan oleh produk kita, maka besar kemungkinan akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Masuk ke soal nomor 7. Menurut Philip Kotler 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan bayangan. Yang keempat, analisis pelanggan yang beralih. Masuk ke nomor 8. Berikut tahap-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen, yaitu yang pertama, mengidentifikasi customer. Pada dasarnya, konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat. Kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapat yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usaha yang ditentukan faktor jumlah pembelian konsumen. Customer cost adalah biaya yang dibebankan pada konsumen saat mengonsumsi produk atau aktivitas. 3. Menganalisis konsumen. Masuk ke nomor 9. Dari link YouTube yang saya tonton, pembicara dalam video itu Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SE, MT. Pembicara berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pembicara mengajar di Universitas 11 Maret. Teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aluran umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Berikut ada 7 teori manajemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Taylor merekomendasikan bahwa metode ilmiah harus digunakan untuk melakukan tugas. 2. Teori manajemen administrasi dikembangkan oleh Henry Fayol. Dia percaya bahwa para pemimpin memiliki fungsi utama. 3. Teori manajemen birokrasi dikembang oleh Max Weber, menjelaskan bahwa teori ini berfungsi pada penataan organisasi dalam hierarki sehingga ada aturan tata kelolaan yang jelas. Keempat, teori hubungan manusia dikembangkan oleh Elton Mayo yang melakukan eksperimen yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas
yang meletakkan dasar bagi gerakan hubungan manusia. Kelima, teori manajemen sistem. Teori ini mengembangkan bahwa bisnis terdiri dari beberapa komponen yang harus bekerja sasaran harmonis agar sistem yang telah besar berfungsi secara optimal. 6. Teori manajemen kontingensi dikembang oleh Frank Schindler yang menyatakan bahwa fokus utama teori ini adalah tidak ada satu pendekatan manajemen yang berhasil untuk setiap organisasi. 7. Teori X dan Y. Teori ini dikembangkan oleh psikologi sosial Amerika yang menjelaskan bahwa teori Y digunakan oleh manajer yang percaya bahwa karyawan bertanggung jawab, berkomitmen, dan memiliki motivasi diri. Masuk ke nomor 10. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum UTS mata kuliah manajemen pemasaran 1 yaitu tugas yang pertama, membuat video record pengertian konsep dan fungsi dari manajemen pemasaran. Tugas yang kedua, membuat video record meringkas bab 2 dari buku manajemen pemasaran 1 tentang penerapan konsep pemasaran. Tugas yang ketiga, membuat video record meringkas bab 3 dari hubungan manajemen pemasaran tentang menganalisis pasar konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.